Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas volume benda putar ya, dengan salah satu metode, yaitu metode cakram. Nah, sebelum ke inti permasalahan misal kita punya benda ini ya ini kotak ya, kemudian ini bentuknya tabung ya, atau lebih spesifik ya, ini bentuknya cakram ya. Nah, ini kita sebut bentuknya cakram ya. Nah, di sini jika kita perhatikan ya, kotak itu ya, yaitu kalau kita cari volumenya, itu akan diperoleh bahwa volumenya itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, di mana ya, panjang kali lebar itu kita tahu bahwa rumus dari luas ya, persegi panjang ya. Kemudian ini kali dengan tinggi. Nah, di sini luas persegi panjang ya pada gambar ini yaitu A ya. Berarti ini akan menjadi A ya, dikali dengan tinggi. Tingginya yaitu sebesar H. Ya. Kemudian yang kedua, untuk volume cakram ya. Nah, di sini bentuknya ya lebih umum kita pandang sebagai tabung dulu ya. Berarti ini kita tahu rumus volume tabung yaitu Pi ya, Pi dikali dengan R kuadrat dikali dengan tinggi ya. Nah, yang ini ya, itu kan sama dengan luas dari lingkaran ya, dikali dengan tinggi. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa luas lingkarannya itu yaitu A ya. A ini area ya. Kemudian ini dikali dengan H. Ya. Selanjutnya gambar ketiga ya. Ini kita punya tabung tapi tengahnya ada rongga ya. Nah, ini berarti ini jika kita misal punya nih bahwa jari-jari yang kecil ya, yaitu R1, kemudian jari-jari yang besar nih ya, lingkaran yang besar nih yaitu R2 ya. Maka kita punya rumusnya itu yaitu ini Pi ya, kemudian dikali. Nah, kan untuk mencari luas yang biru nih berarti kita akan menggunakan Pi dikali dengan yang besar ya, berarti ini R2 dikali dengan jari-jari yang kecil ya, R1 ya, ini kuadrat, kemudian ini kali tinggi ya. Nah, ini kita tahu bahwa rumus yang ini itu sama dengan rumus dari lingkaran juga ya, ini kali dengan tinggi. Maka ini akan menjadi rumus luas lingkaran yang ini ya, yang biru ini yaitu A. Berarti ini sama dengan A dikali dengan tingginya yaitu sebesar H ya. Jadi volume ya secara umum rumusnya itu A dikali dengan H. Nah, nanti kita akan menggunakan rumus yang ini ya. Nah, terutama nanti ilustrasinya kita akan menggunakan cakram nih ya. Nah, misal kita punya nih ya, kita punya suatu benda ya. Nah, suatu benda ya yang penampangnya itu yaitu berupa lingkaran ya. Penampangnya berupa lingkaran. Nah, sehingga nanti jika benda ini kita potong ya, kita potong secara vertikal ya, maka nanti penampangnya yaitu berupa lingkaran. Nah, di sini penampangnya ini ya, kita tahu bahwa luasnya itu sebesar A ya. Luasnya sebesar A. Kemudian selanjutnya seandainya benda ini kita partisi ya, kita partisi sebanyak N ya. Nah, seperti ini ya, kita partisi sebanyak N ya, sehingga hasil dari partisi ini yaitu berupa cakram ya. Ini kan tabung ya. Nah, ini berupa cakram. Hasilnya berupa cakram.
maka ya volume dari satu cakram ini ya, volume dari satu cakram itu ya, kita punya bahwa delta P ya, delta V itu sama dengan A ya, A XI dikali dengan H. H-nya yaitu sekarang ini ya. Ini kan H-nya tinggi dari cakram ya, atau tebar dari cakram. Yaitu sebesar delta XI ya. Nah, karena kita partisi benda ini menjadi N ya, berarti nanti cakramnya itu sebanyak N ya. Maka volume dari satu benda nih ya, volume dari satu benda ini itu ya, itu akan setara ya dengan sigma I 91 sampai N ya. Kemudian nih A XI ya dikali dengan delta XI ya. Maka ini akan diperoleh bahwa ini kita ganti dengan integral ya. Anggap saja nih batasannya dari A sampai B ya. A sampai B. Maka ini akan diperoleh bahwa AX ya dikali dengan delta X ini itu sama dengan DX ya. Oleh karena itu nanti untuk menghitung volume satu benda ya dengan menggunakan cakram ya, pertama kita akan membentuk dulu yang ini ya, delta dari V nya ya. Selanjutnya baru kita menggunakan integral ya. Baik, langsung kita contoh ya. Nih, contoh pertama yaitu hitunglah volume benda putar terhadap sumbu X yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan akar X dan garis X sama dengan 4 ya, menggunakan metode cakram. Nah, pertama ya, kita gambar dulu fungsi dari Y sama dengan akar X ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Kemudian karena diputar terhadap sumbu X ya, nah berarti nanti daerahnya yang ini ya, daerahnya yang ini, kira-kira seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa dibatasi oleh garis X sama 4 ya, berarti nanti batasannya itu jika kita lihat pada dari grafik nih, batasannya adalah dari 0 sampai 4 ya. Nah, berikutnya ini ya, kita partisi ya. Nah, ini. Seperti biasa kita partisi. Nah, di sini ya. Nah, jika kita partisi, berarti ini nanti ini ketebalannya yaitu delta X ya. Kemudian tinggi yang ini ya, atau jari-jarinya maaf, ini ya. Nanti ini akan menjadi jari-jari. Jari-jarinya itu yaitu sebesar fungsinya ya. Di sini fungsinya itu akar X ya. Nah, kira-kira nanti seperti ini. Nah, ini kalau diputar, nah ya, dia akan membentuk cakram. Ya. Dia akan membentuk cakram. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, ya, kan kita punya rumus itu, yaitu delta V itu sama dengan AX ya, dikali dengan H. Ya. Nah, di mana AX itu, ya nih, AX-nya itu adalah berbentuk lingkaran dengan jari-jari akar X ya. Berarti ini nanti kita punya bahwa Pi ya, kan rumusnya itu dikali dengan R kuadrat ya, kali dengan H ya. Berarti ini sama dengan Pi R kuadratnya berarti jari-jarinya X ya. Akar X kuadrat dikali dengan H-nya yaitu berarti sebesar ini ya. Sebesar delta X ya. Berarti nanti ini jadinya Pi X ya dikali dengan delta X. Ini kan sama dengan delta V ya. Nah, nanti ini akan menjadi bahwa V ya itu sama dengan integral A. Nah, maaf. Batasannya tadi kan dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1 ya.
kemudian ini P ya kita masukin nih seperti P X, delta X nya kita ganti pakai dx, berarti ini akan menjadi P integral 0 sampai 1 X dx ya. Kemudian ini P ini integralnya ini pangkat 2 ya, kemudian ini kali setengah ya, batasannya dari 0 sampai 1, maaf dari 0 sampai 4 jadi, nah ini dari 0 sampai 4. Selanjutnya kita substitusi ya, berarti ini akan menjadi bahwa nih P ya dikali dengan setengah kali dengan 4 kuadrat ya, kurangi dengan P kali setengah kali dengan 0 kuadrat. Nah, ini kan menjadi 0 ya, berarti ini menjadi P setengah dikali 16 kurangi 0, berarti ini sama dengan 4 Pi ya. Nah, jadi volume dari fungsi Y sama dengan akar X ya, dan garis X sama dengan 4 itu sama dengan 4 Pi. Nah, baik, contoh kedua ya, hitunglah volume benda putar terhadap sumbu Y ya yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan 3 ya, menggunakan metode cakram. Pertama ya, karena ini diputar terhadap sumbu Y ya, berarti kita ubah dulu fungsi ini ya. Nanti ini kita ubah dulu menjadi X sama dengan ya. Nah, kan ini kita punya nih Y sama dengan X pangkat 3 ya. Berarti pangkat 3 nya kita pindah ruas ke kiri, berarti akan menjadi akar pangkat 3 ya, akar pangkat 3 Y sama dengan X. Nah, oleh karena itu kita akan menggambar ya kurvanya yaitu akar pangkat 3 dari Y ya. Kira-kira nanti gambar seperti ini. Nah, ya. X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Nah, selanjutnya karena ini dibatasi oleh sumbu Y ya, berarti nanti daerahnya kira-kira akan ke sini ya. Nah, ya. Jadi ini daerah yang sebelah sini ya. Nih, ya. Selanjutnya di sini kita partisi ya. Nanti ini di partisi ya, kita ambil salah satunya, kemudian kita putar ya. Nah, ya. Ini kita partisi. Nah, kira-kira nanti akan menjadi seperti ini ya. Kita partisinya itu menjadi horizontal ya, karena ini diputar terhadap sumbu Y. Nah, sehingga ya jari-jari ya, jari-jari dari lingkaran yang akan terbentuk nanti ya, cakram jari-jari dari cakram yang akan terbentuk nanti, yaitu jari-jarinya sebesar akar pangkat 3 dari Y ya. Kemudian H-nya yaitu sebesar delta Y ya. Ini H-nya sebesar delta Y. Nah, jika ini kita putar ya, nah ini kira-kira akan menjadi seperti ini ya. Dia akan terbentuk sebuah cakram, sehingga nanti ini akan menjadi bahwa volumenya itu delta V ya itu sama dengan AX ya I dikali dengan delta XI ya. Nah, AXI ya ini berarti ini kan kita punya bahwa P ya dikali dengan R kuadrat ya, dimana R nya itu yaitu akar Y ini pangkat 3 kuadrat ya. Oh maaf, ini delta Y ini delta YI ya. Nah, ini karena ini A YI ya dikali dengan delta YI.
Nah, selanjutnya nanti nih kita akan mendapatkan bahwa Pi ya dikali dengan Y pangkat 1/3 kuadrat ya. Kemudian nih delta YI ya. Jadi ini kita peroleh bahwa delta Pi sama dengan Pi ya dikali dengan Y pangkat 2/3 delta YI ya. Maka ini diperoleh bahwa Pi ini sama dengan integral ya. Nah, di sini batasannya garis Y sama dengan 3 ya. Berarti batasannya dari 0 sampai 3 ya. 0 sampai 3. Kemudian nih Pi Y pangkat 2/3 delta Y ya. Berarti ini Pi integral 0 sampai 3 Y pangkat 2/3 dy. Selanjutnya kita integral, berarti ini akan menjadi Pi ya. Ini jadinya Y pangkatnya ditambah 1 ya. Jadi ini jadinya 5/2. 5/3 ya. Nah, kemudian ini akan menjadi depannya 1/5/3 ya. Ini batasan dari 0 sampai 3 ya. Berarti ini akan menjadi Pi dikali dengan 3/5 ya. Y pangkat 5/3 dari 0 sampai 3 ya. Kemudian kita substitusi batasannya, berarti akan menjadi Pi kali 3/5 dikali dengan 3/5 kurangi. Nah, ini 0 kita substitusi, ini akan menjadi 0 ya. Berarti ini akan menjadi ini 5 kali 3/5 ya. Nah, di sini berarti ini berapa nih? Ini 3/5 ya. Berarti ini kita punya gini. 3/5 ini pangkat 1/3 nih. Selanjutnya ini kita punya Pi dikali dengan 3/5 ya. Kan ini kita bisa pecah ya, jadinya 3/3 dikali dengan 3/2 ya. Ini pangkat 1/3. Berarti ini akan menjadi Pi kali 3/5. Nah, sini 3/3 kali pangkat 1/3, kemudian ini 3/2 pangkat 1/3 ya. Ini kan yang ini habis ya. Nah, ini akan menjadi Pi ini 3, berarti ini 9/5 ya dikali dengan 3/2/3 ya. Nah, ini sama dengan 9/5 ya akar 3 pangkat 3 pangkat 2 ya. Ini Pi. Nah, sehingga volumenya ini menjadi bahwa 9/5 dikali dengan ya 9/5 dikali dengan akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 9 ya. Pi. Ya. Ini volumenya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.